Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau anaknya berkah, jadikan dia menghafal Quran. Anak yang hafal Quran murajaah, ngulang hafalan 1 hari 2 juz. Oh, kalau cuma 2 juz enteng. Saya 3 juz Pak Ustadz, juz melon, juz pokat, juz mangga. Anak yang hafal Quran ngulangi hafalan Qurannya, takut lupa 1 hari 2 juz. 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Maka bapak ibu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa mancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kapare panjenenganipun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Ustadz Hamad, Ustadz Lukman, Ustadz Salim Afillah panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Begitu juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, solihin, solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita pagi ini adalah ukhuwah berkah semesta. Ada tema. Oh, itu nama PT. Berkah. Biasanya kita ini semuanya mau berkah. Pas lagi ketemu, yang diminta itu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Kalau satu berkah, tapi kalau banyak barokatuh. Berkah anaknya, berkah rumahnya, berkah tanahnya, berkah rezekinya, berkah kerjanya, berkah gajinya, berkah, berkah, berkah. Waktu makan itu juga yang diminta berkah. Allahumma, jangan dibaca sekarang. Ketika menikah, datang acara walimah, yang diminta berkah juga. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Hidup minta berkah, nikah minta berkah, makan minta berkah, anak juga gitu. Pas lagi ada acara akikah kita datang yang punya anak bawa anaknya. Doanya apa? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Yang hafal, yang nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Berkah, semoga anaknya berkah. Nah, berkah itu apa sebetulnya berkah ini? Berkah ini benda apa? Misal kita beli tanah kaplingan, amin. Jadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin. Kok seperti maksa ya? Tanahnya 25 meter kali 25 meter, tanah kaplingan. Dijual tanah kaplingan, tidak bermasalah. 25 meter kali 25 meter. Ustadz Salim Afilah beli, Ustadz Lukman beli, Ustadz Hamad beli, Ustadz Somad beli, Ustadz Iqbal beli, kita semua beli. Semua tanahnya sama, podo, sami mawon. Sama, nggak ada beda. Tapi kemudian tiba-tiba barokah ya beruku, barokah. Barokah ya beruku artinya ada onta yang turun. Onta datang tiba-tiba turun, itu bahasa Arabnya berkah. Tiba-tiba datang seekor onta,
dan onta itu turun di tanah saya. Kok di tanah saya? Ya saya yang ceramah. Padahal ada tanah Ustadz Ahmad, ada tanah Ustadz Lukman, ada tanah Pak Iqbal, ada tanah Ustadz Salim. Tanah ontanya turun di tanah saya. Sekarang saya tanya, di antara tanah Kaplingan ini, tanah siapa yang berkah? Memang berat mengakui keberkahan orang lain. Yang berkahnya tanah saya. Orang ontanya datang ke tempat saya. Kenapa tanah saya berkah? Saya dapat daging onta, saya dapat darah onta, saya dapat tulang onta, saya dapat hewan tunggangan onta, saya dapat berkah. Tanahnya sama, harganya sama, RT-nya sama, kadesnya sama, tapi tanah saya tanah yang berkah. Ini sofa. Apa itu sofa, Bapak Ibu? Kursi. Gunung, banyak gunung. Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sibayak di Sumatera Utara, gunung banyak. Tapi kenapa bukit gunung sofa ini yang berkah? Yaitu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mau supaya umur kita berkah. Ada anak yang umurnya 17 tahun, 17, tapi yang 17 ini hafal Quran. Di masjid mana? Masjid Al-Ma'ruf. Allahu Akbar. Yang ragu tepuk tangan, dia pikir Al-Ma'ruf yang mana? Ya iki, Ma'ruf sing iki. Ada anak umur 17 tahun hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Tapi ada anak yang umur 17 tahun ngambil uang bapaknya. Dari mana tahu? Dari fotokopi KTP bapaknya dipoto untuk ngambil pinjol, pinjaman online. Untuk apa? Judol, judi online. Setelah dapat uang untuk apa? Game online. Nerakanya offline. Anaknya sama, lahirnya sama, rumah sakitnya sama, tapi anak yang ini berkah. Kenapa? Karena dia belajar tahfiz Quran di Masjid Al-Ma'ruf. Daftarkan segera. Ingat, kuota terbatas sebelum nomor penutupan berikut ini. Saya nggak maulah anak saya ngapal Quran. Nanti kalau dia hafal Quran dia jadi radikal, dia nggak cinta NKRI. Datang ke Masjid Al-Ma'ruf, lihat apakah mereka cinta NKRI. Orang baju seragamnya aja merah putih. Jadi kalau ada yang ragu, ini luar biasa ini Masjid Al-Ma'ruf ini. Orang katanya kalau udah ke masjid itu nggak nasionalisme lah, nasionalismenya udah hilang, nggak ada lagi cinta tanah air. Siapa yang bilang? Datang ke Masjid Al-Ma'ruf, kursinya aja merah. Merah darahku, putih tulangku. Itu di tempat kamu. Tapi kalau di Masjid Al-Ma'ruf, merah kursiku, putih dada. Tapi ngomong-ngomong masjidnya mana? Insya Allah. Ada jamaah haji kita sampai ke Makkah. Sa'i, sudah ada Safa Marwah, sudah sa'i. Terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tanya, langgarin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita inginkan ini adalah berkah. Ada anak umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Memang 3 versi gara-gara cara ngitung lahirnya kapan. Ada yang bilang dia umur 19, ada yang bilang dia umur 20, ada yang bilang umur 21, menaklukkan kota terbesar di dunia, terhebat, terkuat, Konstantinopel, yang didirikan oleh seorang raja di raja, Kaisar Konstantin. Saking hebatnya Konstantin, dibuat jadi nama kota. Namanya siapa? Konstantin. Nama kota yang dia dirikan Konstantinopel. Saya ini kalau jadi raja, nama ibu kotanya Somadinopel.
hebat, gagah, perkasa. Tapi kota itu ditaklukkan oleh seorang anak muda yang berumur 19 tahun, Muhammad Al-Fatih. Ini anak berkah. Berapa umur dia menaklukkan Konstantinopel? 19 tahun. Kamu umur berapa? 19 tahun. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Wih. Berkah. Jadi kalau mau anaknya berkah, masukkanlah dia ke tahfiz Quran. Iya Pak Ustadz, memang udah ada tahfiz Quran, tapi kan nggak bisa tidur di masjid, nggak bisa. Peresmian rumah Ustadz dan asrama santri. Ustadz Somad nggak pernah membebaskan tanahnya, nggak pernah iuran bangun gedungnya, tapi pas acara peresmian, pemencetan tombol, nanti langsung terbuka itu layar. Mana dia? Itu sengaja dipasang 2 orang di atas gitu. Untuk apa? Mana tahu macet supaya nanti. Saya tahu tugas kalian di atas. Hai guys. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Rumah bagus-bagus, cantik-cantik, indah-indah. Kalau kita mengenal ada namanya Babilonia, taman gantung di Irak yang tergantung di atas. Di komplek perumahan ini juga ada. Ini tamannya di atas. Luar biasa. Tapi rumah yang paling berkah adalah asrama santri. Kenapa? Karena rumah ini akan berganti surat tanah. Begitu bapak meninggal, maka ibu nunggu bapak cuma 4 bulan 10 hari. Setelah itu memang ini menyakitkan Pak. Setelah itu surat STNK BPKB berganti nama orang lain, KTP berganti nama orang lain, paspor berganti nama orang lain, surat tanah berganti nama orang lain. Ada yang lebih menyakitkan Pak, surat nikah berganti nama orang lain. Siapa? Bronis, Brondong Manis. Rumah akan dijual. Kita yang nyari iklannya, kita yang beli tanahnya, kita yang nyari arsiteknya, kita yang gambarnya, kita yang menentukan ini kamar saya, ini lantainya, ini keramiknya. Tapi pada akhirnya jangankan rumah itu, jangankan kamar itu, rumah itu dinaiki orang, kamar itu dinaiki orang, tempat tidur itu dinaiki orang, dan istri itu. Saya nggak ngomong begitu ya. Di balik senyum yang lepas ada hati yang hampir copot. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Ustadz tahu dari mana? Dari senyum tawanya yang lepas itu. Orang kalau ada masalah, dia senyumnya nggak bisa begitu, tertahan. Ini bisa lepas, masya Allah. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga kan. Berkah. Jadi siapa yang mau rumahnya berkah, selesai acara ini segera datang ke pengurus Masjid Al-Ma'ruf, wakafkan semua rumah ini. Saya mau rumah ini berkah Pak Ustadz. Ustadz Somad, setelah saya lihat santri-santri tahfiz Quran Al-Ma'ruf gak cukup, ini rumah asrama santri, maka itu ada rumah saya wakafkan Pak Ustadz. Rumah siapa? Rumah sopo itu? Ya raiso. Yang diwakafkan itu adalah rumah, kok rumah orang? Nah kita, orang datang ke rumah ke Ustadz Salim dengan Ustadz Lukman dengan Ustadz Hamad. Alhamdulillah Pak Ustadz, iya, rumah Ustadz sudah siap kami wakafkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau anaknya berkah, jadikan dia menghafal Quran. Anak yang hafal Quran murojaah, ngulang hafalan 1 hari 2 juz. Oh, kalau cuma 2 juz enteng. Saya 3 juz Pak Ustadz, juz melon, juz pokat, juz mangga.
Anak yang hafal Quran ngulangi hafalan Qurannya, takut lupa 1 hari 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Maka bapak ibu berkah karena 1 tahun dapat kiriman paket 24 kali khatam. Mau? Daftarkan segera. Ingat, kuota terbatas. Saya mau anaknya berkah Pak Ustadz, saya mau anaknya berkah Pak Ustadz. Nggak ada jalan lain. Iya, tapi kalau anak saya ngapal Quran, apakah dia bisa sekolah Pak Ustadz? Quran aja hafal 30 juz. Makanya para tokoh-tokoh politik kalau sudah dekat pilkada, pileg, pada berdatangan semua ke rumah-rumah tahfiz Quran. Sudah berapa hafalannya dek? 30. Tingkatkan lagi ya. 30 itu udah mentok Pak. Tingkatkan lagi, emang 35. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya anak Ustadz Abdul Somad hafal Quran. Ini Ustadz Salim, Ustadz Lukman, Ustadz Somad, Ustadz Hamad, keempat Ustadz ini yang Quran bersarang di kepalanya 30 juz dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas ada di kepala Ustadz Hamad, hafiz Quran 30 juz. Itu maka pecinya beda. Itu kalau putih kayak gini itu 30 juz, kalau merah kayak gini juz 30. Saya terus terang kalau didudukkan dekat Ustadz Hamad, ini kenapa ada drone? Drone itu kalau malam pakai flash. Sallallahu alaihi. Siang-siang ngapain drone? Drone ini untuk memperlihatkan inilah perumahan yang berkah. Ini perumahan yang berkah. Di tempat lain sekarang 17 Agustus, ramai pakai pentas, yang naik ke atas penyanyi pakai rok pendek, yang di bawah kakek-kakek, bisa digoyang. Ini 18 Agustus dan drone lah, kok drone-nya hilang? Untuk memperlihatkan begini kami memperingati Agustus. Dengan cara apa? Perjuangan pahlawan bangsa. Tanah yang kita injak adalah darah para syuhada yang mati syahid menghadap Allah. Bagaimana cara membalasnya? Dibuat tegak berdiri rumah tahfiz Quran. Ini rumah tahfiz Quran. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain saya pernah ngomong gitu, inilah rumah tahfiz Quran. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, bukan di sini. Pantasan waktu saya ceramah jamaahnya senyum terus. Rupanya karena Ustadznya salah tunjuk. Terus itu rumah Pak Kades Pak Ustadz. Makanya saya trauma nanya dulu. Ini kelihatannya dari tempat duduknya, ini masyarakat ini terkotak-kotak, ada yang kelas ekonomi, ada yang VIP, ada yang VVIP. Ini hanya pembagian manusia Bapak, yang tidak pakai tenda, yang nggak pakai karpet, yang nggak pakai alas, yang duduk di atas tanah. Di sana Ibu boleh jadi Abdul Somad yang berada paling tinggi, pentasnya 2 lapis, pakai kursi empuk sofa. Boleh jadi yang duduk di atas tanah sana lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Malah diaminkan. Memang betul. Padahal tujuan saya itu cuma mau ngibur yang nggak dapat tempat duduk. Kalaupun dia, memang betul, nggak salah omongan saya itu. Tapi kalaupun diaminkan, pikirkan juga perasaan saya. Apa salahnya waktu amin itu nggak usah kuat-kuat? Kan bisa. Memang masyarakat perumahan Masjid Al-Ma'ruf ini nggak bisa diajak bersandiwara ya. Orangnya jujur-jujur semua. Saya tadi waktu datang kemari bangga sekali melihat ini baliho ramai. Saya sangka nyambut saya, pas saya baca dekat-dekat, ayam geprek.
Itulah ayam geprek yang berkah. Kenapa? Setiap petang dia kirim untuk anak-anak tahfiz Quran buka puasa hari Senin dan Kamis. Mengalir pahalanya. Ini selalu dikirim ayam geprek di sini. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang nggak laku semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkah semua, rumahnya berkah, rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri yang besar tinggal, istri yang katanya sehidup semati, Mas, bohong. Aku hidup, kau mati. Ini harta yang kita cari pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, ini harta kita bersama, bohong. Yang jelas itu nama hartanya gono gini. Kau begono, aku begini. Tapi ada yang kekal abadi, yang mana la yuhabu, harta ini nggak akan bisa dihibahkan, wala yurazu, nggak bisa diwariskan, wala yubahu, tidak bisa diperjualbelikan. Inilah harta yang berkah, rumah ustaz dan asrama santri. Kepada orang-orang kaya yang ada dari Sabang sampai Papua yang bingung hartanya mau duit kemana, datang ke Yogyakarta dan studi banding ke Masjid Al-Ma'ruf. Untuk apa? Untuk belajar. Jangan dulu, jangan tepuk tangan, masih banyak lagi. Datang kemari belajar bagaimana manajemennya, bagaimana cara buat rumah tahfiznya, bagaimana cara nyari guru tahfiz hafal Qur'annya, bagaimana mendidik anaknya sampai pada seragamnya, sampai pada murojaahnya, dan ijazahnya tetap nggak tinggal. Silakan ngapal Quran, tetap punya ijazah SMP, SMA. Setelah itu nanti lanjut sesuai bakatnya masing-masing. Ah, saya nggak mau lah anak saya hafal Quran nanti jadi ustadz kurus kayak Ustadz Somad. Enggak semua ustadz itu kurus. Ada yang tegap berotot, Ustadz Saleh. Ada yang muda dan ganteng. Saya kalau sudah duduk dengan Ustadz Hamad itu, terus terang, muda, ganteng, hafal Quran, saya nggak usah disebut. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa ngikut jejak Ustadz Hamad. Saudara itu yang dimuliakan Allah SWT, anaknya berkah, rumahnya berkah, tanahnya berkah. Tapi yang paling saya bertanya-tanya dari tadi, mengganjal di pikiran saya, kok bisa pohon kelapa ini tetap bertahan yang satu? Ketika yang lain sudah tumbang. Dari mana Ustaz tahu tumbang? Itu sudah bergelimpangan. Tapi dia tetap tegak berdiri sampai tetes santan penghabisan. Itulah mungkin kenapa anak-anak pramuka itu lambangnya pohon kelapa. Belum pernah saya ketemu anak pramuka lambang pohon jengkol. Kenapa kelapa? Karena kelapa dari mulai akarnya sampai pucuknya nggak ada yang hilang. Akarnya kalau sudah kering dipakai untuk masak, batangnya tiang rumah penyangga yang paling kokoh, paling kuat adalah batang kelapa. Pakai pasak, nggak bisa dipaku, pakunya bengkok. Sampai pada pucuknya, apa dia? Selama janur kuning belum melengkung, masih milik bersama. Kelapanya yang muda, the gun of kelapa muda. Yang tua bisa buat sayur, dipotong ada umbutnya, dimakan mentah, mantap. Di sayur pun luar biasa enak. Memang kalau belum sarapan nih bawaannya mau kuliner aja. Semuanya nggak ada yang sia-sia. Tapi perjuangan kelapa luar biasa. Kelapa yang ada di atas bisa ada air di dalamnya. Siapa yang nyuntik? Diisap air dari bawah batang naik sampai ke atas. Dan kelapa itu kalau sudah tua dia jatuh sendiri. Dan kelapa itu kalau jatuh bunyinya aja nggak enak. Mana ada kelapa jatuh bunyi gede bu, kelapa bencong itu gedebu. Begitu dia jatuh ke bawah, apa yang terjadi? Sabuknya dikoyak-koyak, disobek-sobek. Setelah sabutnya disobek, lalu kemudian dia dibelah,
Kelapa tidak dibelah dengan parang yang tajam, tapi dibelah dengan yang tumpul, keletok, lalu terbuka. Setelah terbuka, kelapa menghadapi azab yang luar biasa. Dia diparut yang tidak pernah punya belas kasihan. Habis putihnya, tinggal hitamnya, gas terus. Apalagi kalau yang ngukur kelapa itu sambil ngobrol. Iya wes bilang dino iku bojone rontok kau itu. Sampai habis. Dan setelah kelapa itu dikukur, dia diperas. Diperas. Makanya kalau ada orang yang suka meras, itu berarti pernah kerja di pabrik kelapa. Meras terus. Orang-orang yang begini jangan sampai lulus CPNS. Dia akan peras rakyat seperas-perasnya sampai kabarnya terakhir ketawa pun akan dikeluarkan peraturan, jangan ketawa terlalu besar, akan dikutip gajinya, ada pajaknya. Maka sebelum aturan itu diberlakukan, ketawalah sepuas-puasnya. Setelah diperas santannya keluar, lalu kemudian dimasak menjadi gulai, dimasak menjadi rendang, dimasak menjadi santapan yang enak, gudeg segala macam. Dan apa yang terjadi begitu sampai pusing kepala sakit dan dinyatakan kolesterol gara-gara santan, tapi dia masih tetap bertahan hari ini. Kenapa? Karena dia adalah simbol perjuangan. Saya sebetulnya sedang mencocok-cocokkan dia dengan ceramah Ustaz. Mati. Saya sudah banyak tempat tausiah, tapi yang paling hebat di Masjid Al-Ma'ruf ini. Dia kalau waktu habis, dia bisa mati sendiri. Ini yang luar biasa. Karena banyak ustadz itu kadang kalau udah megang mikrofon gak tahu berhentinya kapan. Tapi di sini saya pernah tausiah di salah satu masjid di Pekanbaru, Jalan Harapan Raya, masuk belok kiri dari Jalan Sudirman. Nanti kalau datang saya bawa ke situ. Mejanya itu dipasang lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya sangka meja itu bekas dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Terus pas saya lagi ceramah, memang hidup. Tegel. Terus saya nanya selesai acara, Pak, itu kemarin di sini MTQ ya? Enggak. Terus meja itu? Iya, karena sekarang banyak ustadz yang nggak tahu kapan berhenti. Bagus juga. Tapi itu kurang elegan, kurang penghormatan pada ustadz. Tapi di Masjid Al-Ma'ruf langsung, kalau waktunya habis, mati sendiri. Ini perlu studi banding. Kalau tuan beli peniti, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, itu tanda memang waktu sudah habis. Masya Allah, Ustaz sampai jam 7. Memang betul jam 7. Iya, tapi kan jam 7 kurang 10. Doa dan peresmian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pertemuan kita, waktu kita ini barokah, insya Allah. Barokah apa berkah Pak Ustaz? Bahasa Arabnya barokah, bahasa Indonesianya jadi berkah. Sama seperti bahasa Arabnya Abdus Somad, sampai ke Indonesia Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya berkah, tanahnya berkah, rumahnya berkah, gedungnya berkah, waktunya pun berkah, dan hidup kita juga berkah, dan matinya insya Allah husnul khatimah. Di alam barzah dapat amal jariyah, di padang mahsyar dapat perlindungan naungan singgasana arasy Allah, dan nanti masuk ke jannah bersama Rasulullah. Semua masyarakat komplek perumahan Masjid Al-Ma'ruf ini nanti masuk surga. Ustaz Somad mau menyenangkan hati kami saja, mentang-mentang mic-nya tadi mati. Enggak. Itu bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Semua ini masuk surga. Dan ketika semuanya nanti masuk surga, ternyata ada yang nggak kelihatan wajahnya, yang dulu sama-sama tarawih, sama-sama kurban, sama-sama rapat dengan kami, sekarang dia di mana? Ternyata dia transit. Di mana? Neraka jahanam. Lalu kemudian ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Wahai penghafal Quran, ya, kamu diberikan syafaat untuk memberikan pertolongan kepada 10 orang. Lalu majulah anak penghafal Quran alumni dari Masjid Al-Ma'ruf. Siapa saja yang mau kamu berikan syafaat? Ayah saya, terus mbok ibu saya, terus kakak saya, terus adik saya, terus istri saya, terus anak saya, terus guru saya, dan yang terakhir dia berikan syafaat Ustadz Abdul Somad. Setuju? Dari bunyinya kelihatannya kurang setuju. Sebetulnya itu cuma cara saya untuk booking, Pak. Anak bapak yang nanggung makannya, bapak yang membiayainya, yang membuatkan asramanya. Tiba-tiba pas hari peresmiannya, saya diundang, disediakan tempat duduk, balego, gambarnya besar, giginya sebesar kampak. Tolong selesai acara ini, balego ini disimpan, dijaga baik-baik panitia. Saya nggak mau ini disobek di pinggir jalan, dibiarkan. Saya khawatir nanti ada yang ngambil, dijadikan penutup WC di samping kali. Ustadz kok tahu? Soalnya beberapa baliho pileg kemarin banyak yang tutup WC bagian dalam. Pas pagi-pagi lihat wajah Ustadz Somad senyum. Yo, orang metu. Jangan dibayangkan. Selama lebih kurang 40 menit menyampaikan kata-kata ayat Quran, hadis Nabi, banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap-khilaf salah saya? Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Kenapa? Karena di dunia ini kita tinggal minta maaf. Saya nggak bisa Pak Ustadz minta maaf. Apa susahnya? Iya Pak Ustadz, tapi berat lisan saya berkata sambil nyanyi, please forgive me. Please forgive me itu artinya apa Pak Ustadz? Ya itulah, maafkan atas silap dan salah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing panas. Ada satu lagi, itu pantun Yogyakarta. Ini pantun yang dari Riau. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Selamat tahniah atas peresmian asrama dan rumah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.